seorang manusia yang sejarahnya tidak tamat-tamat dibaca, diceramahkan, diuraikan sampai kiamat. Bahkan di alam surga kita tetap menceritakan tentang sejarah hidup daripada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Nabi ini orang yang umurnya sangat singkat, hanya 63 tahun. Tapi sejarahnya, suka duka hidupnya, manis pahit yang dideritanya, ndak tamat-tamat kiai ulama, buku yang ditulis oleh jeriji-jeriji yang cermat, ungkapan kata yang indah yang dirangkai dengan sebagus-bagusnya. Belum selesai sejarahnya. Karena itu pada malam ini adalah malam kita ingin mendengar sejarah ringkas yang ditulis oleh Al-Imam Ad-Daibai di dalam Maulid junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Makkahul Mukarramah, ketika Nabi belum wujud dilahirkan di bumi, di Syam, di Yerusalem, di Bethlehem, di Hebron, di Mesir, di Mesopotamia, di Babylon, semuanya sudah mengira-ngira bahwa jika lahir Muhammad Rasulullah, dia akan dilahirkan di kalangan Bani Israel atau Yahudi. Tapi oleh Allah yang mempunyai takdir yang selalu ditaati oleh setiap makhluk yang diciptakannya, Nabi Muhammad ini dilahirkan di tanah Makkah, di tempat berkecamuknya manusia-manusia yang sangat sempurna di dalam semua perbuatan manusia di bumi ini, baik itu perbuatan baik maupun itu perbuatan kejelekan dan yang jahat. Semuanya ada berkumpul perbuatan itu di tanah Makkah. Di situ Nabi Muhammad diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dilahirkan oleh seorang ibu yang bernama Siti Aminah Az-Zuhriyah. Az-Zuhri yaitu dari kabilah manusia-manusia yang aromanya harum, harum bunga, itu di kabilah Az-Zuhri. Semua orang kalau mencari istri, mereka pergi ke kabilah Zuhri. Tapi kabilah itu aneh bin ajaib, wanita-wanitanya sangat sedikit. Kalau seorang ayah melahirkan anak 10 lelaki, 1 wanitanya. Itu yang terjadi di kabilah Az-Zuhriyah. Wujudlah seorang wanita cantik ini yang diliputi oleh keindahan dan akhlak yang sangat mulia. Yang satu negeri dari kabilah Az-Zuhriyah, ketika ia menanjak umur 4 tahun, hilang. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat bagaimana modelnya Siti Aminah ini. Dipingit oleh ayah dan ibunya, dan dia seorang yang sangat taat, tidak pernah keluar walaupun di depan pintu rumahnya. Ini Aminah, ibu junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keputusan kaum Quraisy, khususnya daripada Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib, mereka bermusyawarah untuk seorang manusia yang selamat daripada ad-dabih, yang selamat daripada penyembelihan, karena ayahnya yang bernama Abdullah bin Abdul Muttalib bernadar bahwa Abdullah anaknya ini, kalau dia lahir, dia harus disembelih sebagai tamatnya anak yang ke-12. Itu diantara apa yang dibuat di zaman jahiliyah. Kalau seorang ibu melahirkan anak sampai 12, anak yang dilahirkan ke-12 itu harus disembelih, membalas nadar kepada Allah. Anak yang selamat ini dimusyawarahkan untuk menikah dengan Bani Tamim. Tidak ada penyelesaian di dalam musyawarah itu. Suara selalu menolak. Datang lagi Bani Bukeh, juga ditolak. Akhirnya tidak ada manusia yang pantas
untuk dinikahi oleh Abdullah kecuali Siti Aminah. Berangkatlah sekelompok kaum Quraisy meminang Siti Aminah di Bani Zuhrah. Pinangan ini diterima dan mereka berdua dikawinkan. Itulah keturunan yang melahirkan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelahiran anak dari dua manusia yang sangat mulia ini semua menunggu-nunggu. Baru 2 bulan ayah Nabi Muhammad sudah meninggal dunia. Aminah mengadu kepada Abdul Muttalib, "Wahai Dato', saya sekarang dalam keadaan ngidam. Dan saya mempunyai mimpi yang indah-indah setelah saya mengandungkan anak yang ada di dalam perut saya ini." Abdul Muttalib berkata kepada Siti Aminah, "Jaga baik-baik anak ini, wahai Aminah. Jangan engkau bekerja keras. Walaupun kita dalam keadaan miskin, tidak ada makan, tidak ada, penuh dengan kekurangan. Banyak-banyaklah kau beristirahat. Saya akan mengirim makanan dari rumah saya supaya kau bisa menjaga anak yang ada di dalam kandunganmu ini." Benar-benar dari perut Aminah ini lahir seorang yang namanya sudah dimimpikan oleh Siti Aminah. "Fa'innaki tahmilu ibnan rasulan." Engkau, wahai Halik Aminah, di dalam kandunganmu seorang anak laki-laki, Rasul utusan Allah. Wasammihi Muhammadah. Kasih nama anakmu ini Muhammad. Setelah lahir Nabi Muhammad ini, semua negeri Makkah menyambut baik. Abu Lahab, paman dari Nabi, kakak daripada ayah Nabi Muhammad yang bernama Abdullah. Abu Lahab dari gembiranya. Hamba sahayanya yang bernama Ummu Aiman langsung dimerdekakannya. Padahal untuk memerdekakan hamba sahaya di zaman itu membutuhkan uang yang sangat besar jumlahnya. Dia perintahkan anak buahnya untuk menangkap 2 ekor kambing sebagai tanda terima kasih dan syukur akan kelahiran Muhammad yang dilahirkan oleh Siti Aminah ini. Itu awal mula kelahiran Nabi Muhammad. Dibawa ke desa, semua anak-anak di desa menyambut kedatangannya, berteman dengan akrab bersama Muhammad ini, karena ia sangat manis bibirnya, sangat indah tutur katanya, sangat bagus di dalam pergaulannya. Tidak ada satu di negeri tempat Ibu Aminah, tempat Ibu Halimatus Sa'diyah menyusu Nabi Muhammad ini. Semua berkumpul mencari di mana Muhammad. Jika satu saat Nabi Muhammad itu tidak ada di lapangan atau di tempat pengembalaan kambing. Orang ini sampai berusia muda, umur 25 tahun. Semua wanita-wanita di Makkah, sampai datang wanita-wanita dari Syam, ingin melihat sosok manusia yang sangat indah dan mulia ini, yang kalau ia berjalan tidak ada bayangannya, tapi bayangan mentari ada di belakang Nabi Muhammad. Semua orang mengakui manusia ini nggak bakal ada duanya sejak dahulu sampai kiamat. Sampai umur 35 tahun sepakat kabilah-kabilah di Makkah yang pantas untuk memindahkan Hajar Aswad di atas tanah wilayah Ka'bah, yang memindahkan dari atas tanah ini ke tempat di pojok daripada Ka'bah hanya Muhammad Rasulullah. Tapi begitu cerdasnya Nabi Muhammad ini, sorbannya diletakkan, diangkatnya batu Hajar Aswad itu, dipanggilnya setiap satu kabilah satu utusan untuk mengangkat pojok-pojok daripada sorbannya, baru diangkat bersama-sama, dibawa ke pojok Ka'bah, baru Nabi mengambil dan menempelkan Hajar Aswad di pojok Ka'bah. Sampai sekarang dan sampai kiamat tidak akan hilang dari tempat itu, sampai Nabi diangkat menjadi Rasul. Di saat diangkat menjadi Rasul, hanya satu manusia yang selalu mendampingi Nabi, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Semua manusia yang ada, semua mengatakan Muhammad sudah tidak benar. Kalau datang orang dari negeri lain yang bawa dagangan di tanah Makkah, mereka memberitahu pedagang-pedagang itu, jangan Muhammad diajak ngomong,
jangan mendekat dengan dia. Kalau dia mau membeli barang kamu, jangan terima uangnya. Muhammad ini tukang sihir. Julukan yang jelek ditumpukan kepada seorang manusia mulia ini, sehingga datang dari sebuah kabilah di luar kota Makkah, yaitu kabilah Ad-Dusi, namanya At-Tufail bin Amr. At-Tufail bin Amr ketika datang di kota Makkah, semua orang Makkah berkunjung kepada At-Tufaili ini, karena At-Tufaili ini adalah seorang penyair yang sangat dahsyat di saat itu, dan tidak ada manusia seindah syair jika At-Tufaili sudah mengucapkan syairnya. Di samping itu, ia seorang yang sangat pintar dan cerdas, unik di dalam pembicaraannya, yang orang belum pernah dengar terlintas dari lidahnya At-Tufaili bin Amr Ad-Dusi. Ketika ia datang, dia membuka syairnya, dia membaca dan mengucapkan syair pantun-pantun yang sangat indah. Semua orang Makkah sampai bersujud-sujud di pasir yang panas, menghormati keagungan Tufail Ad-Dusi ini. Mereka pun mulai berkata-kata tentang Nabi Muhammad di hadapan At-Tufaili. Wahai Tufail, kau boleh bertemu dengan semua penduduk di Makkah ini. Hanya satu yang kau tidak perlu dan tidak boleh berbicara dengan dia. Satu orang gila, mengaku dirinya utusan Tuhan, padahal dia adalah manusia biasa, tukang sihir. Dia tunjukkan mukjizat-mukjizat. Kami juga orang Arab mempunyai tukang-tukang sihir yang semacam dia. Ketika mendengar ejekan dan fitnah yang diucapkan oleh orang-orang Mekah, At-Tufaili bukan makin tidak mau bertemu dengan Nabi Muhammad, berontak hatinya. Bagaimana modelnya manusia satu yang semua dari lidah orang Mekah mengatakan dia orang yang paling jahat, orang yang paling jelek, orang yang paling tidak bagus, tukang sihir, berbicara yang angan-angan yang tidak pernah diucapkan oleh orang zaman dahulu dan tidak akan diucapkan oleh orang zaman akan datang. Terbuka hatinya tambah goncang. Kadang-kadang badannya menggigil, kepingin mau ketemu siapa Muhammad ini. Satu saat At-Tufaili masuk di tanah haram, mendekati Ka'bah. Di tengah-tengah matanya memandang satu sosok tubuh yang sedang melakukan sholat. Berkata di dalam hati kecilnya, tidak ada orang Makkah yang beribadat seperti orang ini. Barangkali ini Muhammad itu. Ditunggunya sampai selesai sholat. Dia melihat gerakan yang sangat indah karena kekhusyuannya yang sangat luar biasa. Selesai salam, Nabi Muhammad ini bangun dari tempat duduknya, tidak menoleh ke kiri, tidak menoleh ke kanan, berjalan lempang pulang ke rumah, diikuti oleh At-Tufaili tanpa ia pun bertanya dan tanpa ia pun ingin mengetahui siapa orang ini. Tapi hatinya menggebu-gebu, berontak, ini Muhammad. Sampai di rumah Nabi Muhammad, dia memohon izin untuk duduk di dalam rumah Nabi Muhammad. Lalu At-Tufaili bertanya kepada Nabi Muhammad, siapa gerangan nama Anda? Wahai orang yang belum pernah kulihat orang seperti engkau. Nabi Muhammad membaca firman Allah, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum fi salatihim khashi'un. Nangis At-Tufaili. Saya belum pernah mendengar kalimat yang diucapkan seperti ini, wahai Nabi Muhammad. Luntur semua syair yang telah kubaca dari zaman dulu sampai ini hari, dan lidah saya sudah kaku, dan saya tidak akan mengungkapkan syair lagi dari lidah saya, wahai Nabi Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wahai Nabi Muhammad, mohonkan kepada Allah untuk saya jika pulang ke negeriku, aku mempunyai kabilah Ad-Dusi yang umatnya cukup banyak di kampungku, supaya saya bisa mengajak kabilahku
agar mereka memeluk agama yang kau bawa, wahai Muhammad. Nabi mengangkat tangan. Ya Allah, berikan tanda untuk hambamu At-Tufaili ini, supaya dia jika menyampaikan dakwahnya, orang menerimanya. Keluar cahaya dari dahinya yang menyinari tempat di waktu itu. At-Tufaili lalu berkata kepada Nabi, wahai Nabi Muhammad, jika tanda nur putih ini berada di dahiku, nanti orang-orang di negeriku akan berkata, At-Tufaili kena bala karena dia merubah agamanya, masuk agama Muhammad. Nabi Muhammad mengangkat tangan lagi. Ya Allah, tempatkan nur ini di tempat yang sangat mulia, di tubuh Tufaili ini, ya Allah. Nur itu naik ke atas, sampai mencorot cahayanya di atas kepala, di ubun-ubun daripada At-Tufaili. Dia mohon izin dari Nabi Muhammad. Dia tidak lewat jalan yang dilalui di tanah Makkah, tapi dia membalik arah lewat gunung. Takut orang akan kerumun bertanya, dan takut kalau ia mengungkapkan syair dari lidahnya. Sampai berjalan di atas gunung, turun gunung ke kampung tempat ia tinggal. Dia duduk di kaki gunung. Orang semua berkata, At-Tufaili sudah balik dari tanah Makkah, At-Tufaili sudah balik dari tanah Makkah. Satu kampung keluar, dan yang terdepan ayah daripada At-Tufaili. At-Tufaili lalu berkata, nyah engkau wahai ayahku, aku sudah masuk Islam mengikuti agama Nabi Muhammad. Ayahnya langsung berkata, aku seagama dengan kau wahai At-Tufaili. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ayah dan anak ini saling berpelukan. Tidak ada keindahan, kenikmatan saya melahirkan engkau setelah engkau memeluk agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Cahaya apa di ubun-ubun ini wahai Tufaili? Ia menjawab, yang aku mohonkan kepada Nabi Muhammad supaya menjadi tanda jika aku menyampaikan agama Allah. Ada tanda dari Allah untukku. Ia masuk ke kota. Berbondong-bondong orang datang mengucapkan dua kalimat syahadat, barakat daripada nur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. At-Tufaili lalu berkata kepada umatnya, wahai kaum Gabilah Ad-Dusi, saya beritahukan kepada kamu sekalian syair yang telah kubaca, syair yang telah kurangkai, syair yang telah kuucapkan. Enyahkan dari hati kamu sekalian. Ini kalimat yang datang dari Allah lewat lisannya Muhammad, yang tidak memihak ke sana, tidak memihak kemari. Kalimat yang lempang, siratal mustaqim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatima wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Semua yang mengucapkan kalimat syahadat bersujud kepada Allah, dan mereka berkata, syair kamu tidak ada artinya daripada kalimat ini wahai At-Tufaili. Benar wahai saudara-saudaraku, jangan ingat lagi, tapi hafallah kalimat yang diturunkan kepada Muhammad, Al-Quranul Karim.